Aku teringat pada waktu itu hari Paskah sudah dekat. Kemudian kami bersama-sama berjalan ke Yerusalem. Saat kami sudah tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus memanggil aku dan Rasul Petrus. Kemudian berkata, "Kalian berdua, pergilah ke kampung yang ada di depan kita itu. Pada waktu kalian masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Bawalah keledai itu kemari." Tetapi guru, bagaimana jika saat kami membawa keledai itu kepadamu, ada orang yang menegur kami karena hal itu? Jika ada orang yang berkata, "Mengapa kamu melakukan itu?" katakanlah kepadanya bahwa Tuhan memerlukannya dan akan segera mengembalikannya ke sini. "Baiklah guru." Lalu kami mengikuti instruksi dari guru kami. Dan saat kami memasuki kampung yang di depan kami melihat ada seekor keledai muda betina yang tertambat, sedangkan anak keledai itu ada di sebelahnya. Kemudian saat kami berusaha melepaskan keledai tersebut, seorang berteriak kepada kami sambil berkata, "Hei kalian, mau mencuri ya? Kenapa kalian melepaskan keledai tersebut?" Oh, kami tidak bermaksud demikian. Kami melakukan ini karena Tuhan memerlukannya. Janganlah khawatir, kami pasti akan mengembalikannya kepadamu. Baiklah jika demikian. Maka kami membawa keledai itu kepada guru dan juga menggunakan pakaian kami untuk mempelanai keledai itu, sehingga guru kami dapat duduk dengan nyaman di atas keledai itu. Kemudian kami menolong guru naik ke atas keledai itu. Kemudian Yesus memasuki Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, dan mereka mengambil daun palem dan menyongsong Yesus. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Haleluya. Semua orang menyongsong Yesus sambil memuji-muji dan memuliakan Allah. Maka teringatlah aku pada waktu itu dengan sebuah tulisan kitab suci. Dan aku berjalan di samping guru dan menyerukan, "Lihatlah, jangan takut hai putri Sion. Rajamu datang duduk di atas seekor keledai. Hosana, guru, mereka bersorak-sorak untuk engkau." Tetapi guruku tetap diam pada saat itu dan tidak menyerukan apapun. Kulihat kekhawatiran tergambar di mukanya, dan sepertinya ia sangat gelisah tentang sesuatu yang akan terjadi atas dia. Di situ ada beberapa orang Farisi yang menyaksikan sorak-sorai ini. Orang-orang Farisi itu menyuruh Yesus untuk berkata kepada rakyat itu untuk diam, karena situasi saat itu
begitu membuat bising telinga. Tetapi Yesus berkata kepada orang-orang Farisi itu, katanya, Aku berkata kepadamu, jika mereka semua ini diam, maka batu-batu ini akan mengeluarkan suara dan berteriak memuji Allah. kemudian guruku memandangi kota itu ke segala arah saat ia memasuki Yerusalem. Kemudian ia menangis dan berkata, Wahai Yerusalem, jika seandainya engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu, tetapi sekarang mustahil engkau mengerti, karena semua itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang hari di mana musuh akan mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta petunduk dan tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain. Engkau tidak akan mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. jujur, walaupun aku mendengar perkataan itu, dan rekan sekerja Allah, yaitu Tabib Lukas, menuliskan ini dalam kitabnya. Aku pada waktu itu tidak memahami perkataan guru, sampai akhirnya hal itu menjadi kenyataan kelak. Adapun setelah itu Yesus guruku memasuki bait Allah. Kemudian ia mengusir semua pedagang yang berjualan di situ. Ia juga membalikan meja-meja penukaran uang yang ada di halaman bait Allah. Dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikan oleh dia. Kemudian ia berteriak, Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tanda apa yang dapat kau berikan pada kami, sehingga kau berhak berbuat seperti ini? Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. semua orang tercengang-cengang dengan perkataan guruku. Termasuk aku juga adalah orang yang tercengang dengan perkataan tersebut. Sebab aku tahu pembuatan bait Allah ini berlangsung selama 46 tahun. Tetapi ku ketahui bahwa maksud dari perkataan guruku adalah tentang tubuhnya sendiri. Bahwa ia akan mati di kayu salib. Namun setelah 3 hari ia akan bangkit.